Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Nur Cahaya Ramadan, 2. Sally Nur Asih, 3. Tanaya Niskala, 4. Vika Zuliarianti, 5. Wirte Zairoh, 6. Yusron Syifaul Qulub. Kami akan menjelaskan mengenai readability, robustness, dan performance. Yang pertama, readability. Pengertian dari readability mengacu pada sejauh mana kode program mudah dibaca, dimengerti, dan dipahami oleh manusia, terutama oleh programmer lain yang harus bekerja dengan kode tersebut. Dengan kata lain, readability berfokus pada membuat kode menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti, sehingga memudahkan kolaborasi dan pemeliharaan kode dalam tim pengembangan. Tujuan dari readability adalah memudahkan pemahaman, kolaborasi, dan pemeliharaan kode oleh programmer, baik yang awam maupun yang sudah berpengalaman. Maksudnya, dengan memiliki kode yang mudah dibaca, maka kita dapat untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap kode, memungkinkan kolaborasi yang lebih lancar antara berbagai programmer, dan mempermudah proses pemeliharaan dan pengembangan kode. Terlepas dari tingkat pengalaman mereka, dengan memiliki kode yang mudah dibaca, berbagai manfaat ini dapat diakui dan dicapai dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak. Dengan memiliki kode yang mudah dibaca, tujuan-tujuan berikut juga dapat dicapai. 1. Pemahaman yang lebih cepat. 2. Kolaborasi yang lebih mudah. 3. Pemeliharaan yang efisien. 4. Reduksi resiko kesalahan. 5. Peningkatan kualitas kode. Cara penerapan readability. Dalam pemrograman, penerapan readability atau keterbacaan sangat penting agar kode program mudah dipahami oleh pembaca, termasuk pengembang lain atau diri Anda di masa depan. Beberapa cara untuk meningkatkan readability dalam pemrograman meliputi 1. Penggunaan nama variabel dan fungsi yang deskriptif. Memberi nama bermakna dan deskriptif untuk variabel, fungsi, dan kelas akan membuat tujuan dan fungsi mereka lebih jelas bagi pembaca. 2. Indentasi yang konsisten. Menggunakan indentasi yang konsisten untuk membentuk blok-blok kode seperti loop dan conditional statements akan membantu memahami alur logika secara visual. 3. Pemisahan logika. Memisahkan berbagai bagian logika dengan jelas, seperti menggunakan komentar yang menjelaskan alur atau tujuan dari suatu bagian kode. 4. Menghindari kode yang terlalu panjang. Menghindari baris kode yang terlalu panjang karena hal ini dapat membuatnya sulit dibaca. Sebaiknya, memisahkan baris panjang menjadi beberapa baris yang lebih pendek. 5. Komentar yang informatif. Menambahkan komentar yang jelas dan informatif untuk menjelaskan tujuan atau detail tertentu dalam kode. 5. Pemilihan struktur dan gaya coding yang konsisten. Menggunakan pedoman atau gaya coding yang konsisten dalam proyek atau tim akan membantu menjaga keseragaman dalam kode dan memudahkan pembacaan. 7. Menggunakan spasi dan format dengan bijak. Menyusun spasi dan format dengan bijak untuk memisahkan elemen-elemen dalam kode seperti operator dan tanda baca. 8. Menghindari konstruksi yang terlalu rumit. Menghindari penggunaan konstruksi yang terlalu rumit atau tidak perlu yang dapat menyulitkan pemahaman. Contoh penerapan. Coba bandingkan antara kedua kode program tersebut. Pada kode program atas terdapat beberapa prinsip readability yang diterapkan meliputi 1. Komentar yang menjelaskan fungsi, hitung faktorial, dan bagian-bagian penting dari kode. 2. Indentasi konsisten untuk mengorganisir blok-blok kode. 3. Penamaan variabel yang deskriptif seperti angka dan hasil. 4. Pemisahan tugas dengan membuat fungsi hitung faktorial yang terpisah. 5.
Penggunaan spasi kosong untuk memperjelas struktur kode. 6. Gaya penulisan variabel dan fungsi mengikuti Gamelges. 7. Pesan output yang jelas dan informatif bagi pengguna. Semua ini tentu membantu meningkatkan keterbacaan kode dan memudahkan kita untuk memahami kode tersebut. Sedangkan, pada kode di bawahnya, readability tidak diterapkan dengan baik karena 1. Kekurangan komentar atau penjelasan mengenai apa yang dilakukan oleh program tersebut. 2. Indentasi yang buruk sehingga sulit membedakan blok kode. 3. Penamaan variabel yang singkat dan tidak deskriptif seperti N dan F. 4. Tidak ada pemisahan tugas menjadi fungsi terpisah untuk menghitung faktorial. 5. Tidak ada penggunaan spasi kosong, membuat kode terasa padat dan sulit dibaca. Kode seperti ini sulit dipahami dan dikelola, terutama jika proyeknya semakin besar dan kompleks. Dengan menerapkan prinsip-prinsip readability seperti yang dicontohkan dalam kode sebelumnya, kita dapat membuat kode yang lebih mudah dimengerti dan dikelola oleh diri kita atau orang lain. Robustness. Pertama, pengertian. Robustness dalam pemrograman mengacu pada kemampuan sebuah program untuk berfungsi secara andal dan stabil di berbagai situasi yang mungkin tidak terduga atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, jika sebuah program menerima input data dari pengguna dan input tersebut tidak sesuai dengan format atau tipe data yang diharapkan, program yang robust akan dapat mengatasi kesalahan, input yang tidak valid, atau perubahan lingkungan tanpa mengalami kegagalan atau crash. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari robustness dalam pemrograman adalah untuk menciptakan perangkat lunak yang dapat beroperasi secara stabil, andal, dan efektif di bawah berbagai kondisi yang mungkin tidak terduga atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kemampuan untuk mengatasi kesalahan, input yang tidak valid, dan perubahan lingkungan tanpa mengalami kegagalan atau crash, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari situasi yang tidak terduga. Yang ketiga, cara penerapan. Penerapan robustness dalam pemrograman melibatkan serangkaian langkah dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik dan andal dalam berbagai situasi. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menerapkan robustness dalam pemrograman. Yang pertama, validasi input, yaitu memastikan data masukan yang diterima oleh program adalah valid dan sesuai dengan harapan. Yang kedua, penanganan kesalahan, yaitu mengidentifikasi dan menangani kesalahan secara elegan dengan memberikan pesan yang informatif untuk membantu pemahaman kesalahan. Yang ketiga, pengujian, yaitu melakukan berbagai jenis pengujian untuk memastikan program bekerja dengan baik dalam berbagai skenario. Yang keempat, graceful degradation, yaitu memiliki mekanisme untuk berfungsi dengan baik ketika komponen atau sumber daya eksternal tidak tersedia atau mengalami masalah. Yang kelima, log dan pemantauan, yaitu mencatat kejadian penting atau kesalahan dalam log untuk memantau performa dan menemukan potensi masalah. Selanjutnya adalah contoh penerapan robustness dalam sebuah program C++. Perhatikan kedua program tersebut. Kedua program tersebut merupakan program untuk menghitung nilai kuadrat sebuah angka. Pada kode sebelah kiri, program mengharapkan pengguna untuk memasukkan sebuah angka. Namun, program ini robust terhadap beberapa kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, jika pengguna memasukkan input yang bukan angka, misalnya huruf, program akan menghasilkan pesan kesalahan. Yang kedua,
Jika pengguna memasukkan angka negatif, program juga akan memberikan pesan kesalahan. Dalam kedua kasus tersebut, program menggunakan mekanisme penanganan pengecualian atau exception handling untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan pesan kesalahan yang sesuai. Keunggulan utama dari contoh ini adalah bahwa program tidak akan langsung mengalami kegagalan jika input tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebagai gantinya, program akan memberikan informasi yang bermanfaat tentang masalah tersebut dan tetap berjalan dengan normal. Selanjutnya, perhatikan kode program di sebelah kanan. Program ini juga mengharapkan pengguna untuk memasukkan sebuah angka. Namun, program ini tidak menerapkan mekanisme untuk mengatasi situasi di mana pengguna memasukkan input yang tidak valid atau angka negatif. Jika pengguna memasukkan input yang bukan angka, misalnya huruf, program akan menghasilkan hasil yang tidak diharapkan atau bahkan mengalami kegagalan saat mencoba melakukan operasi matematika pada input yang tidak valid. Begitu juga jika pengguna memasukkan angka negatif, program ini tidak memiliki mekanisme untuk menghentikan atau menangani kasus ini. Ini adalah contoh kurangnya robustness dalam kode. Dalam situasi nyata, kurangnya robustness semacam ini dapat menyebabkan program berperilaku tidak terduga atau bahkan mengalami crash. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan kasus-kasus yang mungkin terjadi dan menerapkan mekanisme yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Performance. Pengertian. Dalam pemrograman, kinerja atau performance mengacu pada seberapa efisien dan cepat suatu program dapat mengeksekusi tugas-tugasnya. Faktor-faktor seperti kecepatan eksekusi, penggunaan memori, dan penggunaan sumber daya lainnya menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi performa suatu program. Tujuan dari performance dalam pemrograman adalah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kinerja dari sebuah program atau aplikasi. Performance merupakan ukuran seberapa baik dan seberapa cepat sebuah program dapat menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Upaya untuk meningkatkan performance sering melibatkan optimasi kode, penggunaan algoritma yang lebih efisien, dan mengurangi beban sumber daya seperti penggunaan memori dan CPU. Dengan meningkatkan performance, aplikasi dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna dan mengurangi waktu dan biaya operasional. Cara penerapan. Performa yang baik adalah tujuan utama karena dapat meningkatkan responsivitas aplikasi, penggunaan sumber daya yang lebih rendah, dan pengalaman pengguna yang lebih baik secara keseluruhan. Beberapa cara untuk meningkatkan performa termasuk: yang pertama, penggunaan algoritma yang efisien, yaitu memilih algoritma yang tepat dengan kompleksitas waktu dan memori yang rendah sangat penting. Yang kedua, optimalisasi kode, yaitu menulis kode yang efisien dan menghindari operasi yang berulang atau tidak perlu dapat meningkatkan kinerja. Yang ketiga, penggunaan data yang efisien, yaitu menyimpan dan mengakses data dengan efisien dapat mempengaruhi kecepatan program. Yang keempat, caching, yaitu menggunakan mekanisme cache untuk menyimpan data yang sering diakses dapat mengurangi beban komputasi. Yang kelima, pengelolaan memori, yaitu membebaskan memori yang tidak lagi digunakan untuk menghindari kebocoran memori dan memastikan ketersediaan sumber daya. Yang keenam, pengoptimalan penggunaan sumber daya, yaitu memahami dan mengelola dengan baik sumber daya seperti CPU, disk, dan jaringan. Contoh penerapan. Perhatikan kedua program tersebut. Keduanya merupakan program untuk menghitung jumlah bilangan ganjil. Program kiri melakukan iterasi dan pengujian kondisi berulang-ulang, yang menyebabkan program ini lebih lambat.
karena mengandalkan perulangan dan pengujian kondisi yang tidak efisien untuk menghitung jumlah bilangan ganjil. Sementara, program kanan menggunakan rumus matematika yang lebih sederhana. Ini menjadikan program kedua jauh lebih cepat dan efisien dalam hal performa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih telah menonton penjelasan dari kelompok kami.